Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul kembali bersama di tempat yang Allah muliakan. Mudah-mudahan langkah kita, harapan-harapan kita tentu saja menjadi bagian dari amal ibadah yang insya Allah mendapatkan barokah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah dan teriring kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, lanjutkan kajian yang bulan lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Maqalatus Tsaminah Asyarah. Makalah yang ke-18. An Ibrahim An-Nakhai radhiyallahu an, innama halaka man halaka qablakum minal umami bisalasi khisalin. Makalah yang ke-16 dari Ibrahim An-Nakhai radhiyallahu an, innama halaka man halaka qablakum, sungguhnya yang merusak, ya, halaka itu merusak, yang merusak atau yang menjadikan rusak kita pada hari ini itu adalah man halaka qablakum, sebagaimana orang-orang yang telah rusak juga sebelum kita, minal umam atau dari umat-umat yang telah menjadi rusak bisalasi khisalin, karena adanya tiga hal. Jadi ada hal yang ketika kita lakukan itu akan merusak, seperti rusaknya orang-orang sebelum kita. Bifudulil kalam wa huwa ma la khairun fi fid dini wad dunya. Fudul itu adalah kebanyakan. Di fudul kalam orang yang banyak bicara, banyak ngobrol, banyak ngomongin orang yang tidak penting. Jadi ini yang merusak. Satu hal yang merusak, dan juga tidak hanya kita yang merusak, tetapi juga orang-orang sebelum kita yang merusak. Di bahasa di dalam ini dengan istilah fudulil kalam. Jadi seolah fudul itu menjadi seolah yang kita bicarakan itu penting, pada sesungguhnya tidak. Ketika kita banyak bicara, banyak ngomong, nah itu bisa merusak. Wa fudulit ta'am, banyak makan. Ya, sekalipun bahwa sesungguhnya kebanyakan makan, ya, walaupun sesungguhnya bahwa Islam itu adalah agama yang selalu menyebut makan itu penting. Jadi at'imut ta'am itu menjadi bagian hal yang penting dalam agama kita. Makanya wajar ada di surat Al-Ila fi Quraisyin ila fi minati sifal ya'rub al-bait allati at'amahum min ju', ya kan? Alladzi at'amahum min ju', itu orang-orang yang memberi makan orang-orang yang lapar. Kata-kata ta'am di Al-Quran banyak. Bahkan ketika Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, kelilingilah bumi. Di bumi itu harus dikelilingi, kita harus sering jalan-jalan. Lalu kemudian bahasanya wakulu, dan makanlah. Makan-makan itu jadi hal biasa. Sehingga kita pun tidak menjadi aneh bahwa ketika di Indonesia apalagi tradisi makan-makan itu menjadi tradisi yang penting. Ya, tidak hanya dalam hal tertentu seperti tradisi misalnya kita mengadakan acara syukuran, itu ada makan-makan. Bahkan tidak hanya syukuran yang sifatnya itu kita ingin menunjukkan kenikmatan kepada orang lain, atau ingin memperlihatkan kenikmatan yang kita rasakan pada orang lain, tetapi juga
dalam hal musibah juga ada makan-makan. Ya, tahlilannya orang dalam hal musibah juga kita makan-makan. Intinya sesungguhnya adalah bagaimana kita ini bisa menggembirakan bahwa si sahibul musibah yang terkena musibah ketika ingin bersedekah juga sesungguhnya dalam rangka memberikan kegembiraan. Fudulul kalam wa fudulut ta'am. Ini hal yang merusak itu pertama adalah banyak bicara, terlalu banyak bahasanya gitu. Jadi kalau banyak ya selama tidak melampaui batas tidak, tapi terlalu banyak berarti melampaui batas. Fudulil kalam melampaui batas dalam berbicara, kebanyakan terlalu banyak bicara. Wa fudulut ta'am terlalu banyak makan. Wa huwa ma la yu'inuhu 'ala din. Artinya ketika orang makan tetapi tidak ada kaitannya dengan agama. Nah, selama ada kaitan dengan agama ya tidak menjadi persoalan. Itu yang saya bilang bahwa tradisi makan itu menjadi tradisi hal yang penting di dalam agama kita. Tetapi ketika itu tidak ada kaitannya dengan agama, maka itu menjadi sia-sia. Ada fudrut ta'am, orang yang banyak makan itu satu sisi mereka itu akan tertutup hatinya dan akalnya. Di sisi lain juga merupakan kesia-siaan kalau tidak ada urusan dengan agama. Wa fudulil manam, dan banyak tidur, banyakkan tidur. Ini walaupun tidur ini menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah. Al-Quran menyebut amin ayatihi al-manam. Jadi orang yang tidur itu menjadi tanda-tanda Allah yang disebut dalam Al-Quran. Jadi jangan sembarangan dengan tidur. Sebab tidur itu menjadi hal yang sangat sangat penting dalam hidup. Ya bagaimana tidak bahwa ketika ada orang sakit misalnya, dokter memberi obat, sebetulnya bukan obatnya yang menyembuhkan, tetapi tidurnya. Dia kalau orang berobat lalu kemudian sakit tetapi minum obat tapi nggak tidur ya insya Allah nggak sembuh. Tapi yang menyembuhkan adalah ketika minum obat lalu tidur. Dan tidur menjadi tanda Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya orang tidak akan mungkin tidak tidur kalau nggak ngantuk. Susah. Bahkan mungkin ada orang yang banyak masalah, yang banyak persoalan di dalam hidup, justru susah tidur. Tidur itu menjadi kekuasaan Allah. Tanda-tanda kekuasaan Allah. Lapar juga sama. Ada hal-hal yang tidak bisa ditahan oleh manusia. Kita akan mengetahui betapa kuasanya Allah, betapa Allah itu maha pengatur dalam hidup. Contoh yang paling gampang ya tidur. Orang kalau tidur itu memang tidak bisa dibuat-buat. Pasti kalau ngantuk tidur. Nah, tidur pasti menjadi bagian dari kekuasaan Allah. Tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi kata Ibrahim An-Nakha'i demikian, bahwa sesungguhnya rusaknya kita inama halaka man halaka qablakum, dan juga rusaknya orang-orang sebelum kita. Itu ada 3 hal. Yang pertama, mereka karena kebanyakan atau terlalu banyak bicara. Dan yang kedua, kemudian terlalu banyak makan yang tidak ada kaitannya dengan hal agama. Dan yang ketiga adalah terlalu banyak tidur. Wa huwa ma la yanfa'uhu fid din. Tidur dalam pengertian ya tidak ada manfaatnya dalam agama. Tapi ada tidur yang manfaat dalam agama, itu tidurnya orang berpuasa. Ya walaupun sesungguhnya tidur juga bagian dari kenyataan orang yang tidur itu betul-betul meninggalkan maksiat, betul. Ya tidak juga kita harus memandang bahwa tidur itu suatu hal yang kemudian menjadi buruk. Tetapi bahwa orang yang tiap hari tidur kan masih mending dibanding orang yang kelayaban tetapi berbuat maksiat. Nah, tidur jelas meninggalkan kemaksiatan. Yang tidak ngomongin orang, yang enggak menggunjing orang, yang enggak berbuat kejahatan, ya tidur lebih baik. Kan gitu. Jadi tidur lebih baik daripada kemudian kelayaban tapi berbuat dosa dan maksiat. Nah, lebih baik tidur. Jadi jangan terburu-buru juga kemudian menjustifikasi, memberikan penilaian bahwa orang yang tidur itu adalah sesuatu hal yang buruk, bahwa ada nilai-nilai kebaikan di dalamnya. Tetapi ketika tidurnya itu kebanyakan, terlalu banyak tidur tetapi yang tidak ada kaitannya, tidak ada manfaatnya
dalam agama itu yang kemudian menjadi rusak. Ya, kita bisa mencontoh ketika ada orang tidur tapi ya tidak ada kaitan dengan apapun, dia ibadah juga tidak, lalu niat atau keinginan untuk meninggalkan maksiat juga tidak. Kebanyakan tidurnya karena kebanyakan makan, bisa aja. Kebanyakan tidurnya karena kebanyakan malamnya sudah melakukan kemaksiatan yang banyak kalau tidur, sampai pagi lagi gitu, seperti itu. Nah itu artinya tidur yang tidak ada manfaatnya dalam hal agama. Wal maqal tasyah asyarah, makalah yang ke-19. An Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, dari Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, dia itu adalah al-wa'id, orang yang selalu memberikan nasihat. Al-wa'id itu orang yang memberi nasihat. Lahu lisanun fir raja'i khususan, dia adalah orang yang lisannya itu selalu mengharap secara khusus. Fi kalam wa kalami fil ma'rifah, dan senantiasa kalau bicara itu penuh dengan ma'rifat. Kharaja ila balagh fa aqama biha muddatu wa raja ila Naisabur amata biasanatu samaniya khamsina mi'atain. Dia satu hari pergi ke Balakh, lalu kemudian menetap di sana dalam beberapa waktu, lalu kemudian beliau kembali ke Naisaburi dan wafat di Naisabur pada tahun 258 Hijriah. Jadi dia itu aslinya orang Balkh. Balkh itu daerah ya. Balkh itu daerah ya di Syria kalau nggak salah ya, Balkh itu. Lalu kemudian pergi ke Naisabur. Naisabur berarti daerah India. Lalu kemudian wafat di sana pada tahun 258 Hijriah. Ini seorang ulama sufi. Tuba liman taraka dunya qabla an tatrukuhu. Tobat bagi orang yang telah meninggalkan dunia sebelum dia meninggalkannya. Ayat akhirul katsir liman sarafa amwaluhu fi anwa'il bar qabla zahaba anhu. Jadi kebaikan yang banyak, Tuba itu dia akan memiliki kebaikan yang banyak. Liman sarafa amwalu fi anwa'il barri qabla dhahabi anhu, sebelum dia mempergunakan hartanya dalam berbagai macam kebaikan. Jadi selayaknya atau sebaiknya kita kalau kita punya harta itu manfaatkanlah harta kita yang ada itu untuk kebaikan sebelum kita nanti menyesal setelah kita meninggal dunia. Ya, kadang begitu. Kita banyak mengumpulkan harta, banyak mengumpulkan materi yang kita kumpulkan, tetapi dengan tujuan-tujuan yang mungkin tujuan bagaimana nanti anak cucu kita, bagaimana nanti keturunan-keturunan kita, sehingga apa yang kita kumpulkan itu pada akhirnya tidak bermanfaat. Barangkali mungkin kita pada hari ini tahu dan merasa itu menjadi bagian tabungan kita. Tetapi siapa tahu bahwa ketika kita nanti sudah tidak ada, kita baru merasa dan menyesal, ternyata apa yang saya kumpulkan itu tidak penting. Nah, sebab begitu. Sebab kata Nabi, al-hayatu na'imun, ya, hidup itu adalah tidur, wal mautu intabahun, gitu. Mati itu tidur, tetapi hidup itu tidur, tetapi mati itu bangun. Wal mautu intabahun. Jadi kebalik, kita sebetulnya sekarang ini adalah dalam keadaan tertidur. Tidur kita kemudian tanpa kita tahu apa yang selama ini kita anggap penting, itu bisa jadi ketika kita mati kita baru tahu bahwa itu tidak penting. Kira-kira begitulah. Ya karena seperti itu, manusia itu ketika sudah mati dia akan mengharap dan berdoa kepada Allah ingin hidup kembali. Semua orang mati begitu. Tetapi kan tidak bisa. Nah,
jangan sampai kemudian kita sudah mati, kita berdoa ingin hidup lagi, nggak bisa, kita nyesal seumur umur. Ya masih nyesal. Nah, sehingga pesan-pesan moral itu yang yang diutamakan para ulama, para nabi, para ulama itu seperti itu. Jangan sampai kemudian apa yang sudah kita kumpulkan sejak selama ini berupa harta atau materi itu kemudian tidak bermanfaat. Nah, tidak bermanfaat untuk kehidupan dunia maupun akhirat. Ya, bermanfaat sama sekali. Wa bana qabrahu qabla an yadkhuluhu. Nah, tadi kita harus memanfaatkan kebaikan. Kita harus punya kebaikannya banyak dalam mengelola harta sebelum kita kemudian meninggalkan harta itu. Dan yang kedua, wa bana qabrahu qabla an yadkhuluhu. Kita harus membangun kubur kita sendiri sebelum kita memasukinya. Artinya ini adalah bahasa kiasan. Ya bisa juga ada orang yang secara spesifik gitu. Banyak saya kira orang-orang tertentu yang sudah mempersiapkan rumah masa depannya gitu, sudah mempersiapkan. Bahkan mungkin ketika dia pengen nanti kalau bapak mati saya pengen dikubur di sebelah ibu gitu. Sudah ada sekarang seperti itu. Orang yang sudah mempersiapkan kematiannya sedini mungkin. Karena Rasul juga seperti itu. Rasul mengingatkan sebetulnya orang yang paling cerdas itu al-aqyas itu adalah dzikrul maut. Orang yang paling cerdas itu adalah orang yang senantiasa atau memikirkan kematian. Sehingga tadi disebut bahwa orang hidup itu adalah tidur, orang mati itu adalah bangun. Sehingga di sini akan muncul kita ini tentu saja menjadi pintar karena kita nanti sudah mati. Ketika masih hidup, ya ketika kita mencari ilmu, ya kita senantiasa merasa bodoh. Itu akan terus seperti itu. Akan terus berulang dan berulang. Ketika kita hidup, justru kita ini bodoh. Kan gitu, bodoh karena kita punya koneksi penting, punya jabatan penting, dekat sama orang penting, lalu kemudian punya harta banyak penting. Semua yang kita anggap penting di dunia itu ternyata ketika pas nanti di akhirat, kan bahasanya gitu. Ketika sudah kita melihat namanya ainul yakin, kalau di surat At-Takasur itu jelas kaitannya dengan harta. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun tsumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Nanti suatu saat kita akan diperlihatkan dengan ainul yakin, mata yang betul-betul melihat jelas. Tapi masalahnya ketika kita sudah jelas melihat apa yang kita lihat sebagai suatu hal yang asli, la tarawunal jahim, yang kita lihat adalah neraka yang sesungguhnya. Nah, jangan sampai gitu, jangan sampai kita pas mati pas la tarawunal jahim. Ketika kita sudah ainul yakin itu nanti ketika kita sudah mati sudah melihat betul-betul ya iktisyafan, Allah sudah buka semua tirai. Sekarang masih ditutup, banyak hal-hal yang tertutup oleh kita. Tapi kalau sudah mati, Allah buka semua tirai. Sehingga demikian apa yang kita lakukan di dunia jangan sampai kemudian menjadi hal yang ternyata nggak penting. Misalnya begini, ketika kita tahu anak kita sekolah, lalu kemudian ternyata nilainya jeblok, terus oleh gurunya dikeluarkan, bagi kita itu kan penting sekali bagi kita itu, bahwa kasihan anak kita, ternyata nanti anak kita jadi orang bodoh atau misalnya dibully oleh teman-temannya. Kita berupaya untuk sangat menyesali itu, tapi ternyata ketika itu sudah mati, pas misalnya waktu itu kita mati, ternyata yang penting itu adalah menjadikan anak kita anak soleh. Misalnya. Ternyata yang penting bagi kita itu adalah bagaimana mengajarkan anak sholat. Sekolah itu ternyata nggak penting, misalnya. Itu jangan diturutin ya, jangan diikuti. Ini adalah bagian dari renungan hidup. Dan ini memang menjadi sebuah bagian dari agama. Kan seperti itu.
apa yang kita anggap penting ternyata kita ketika melihat dibuka mata batin kita oleh Allah, nanti ketika sudah mati ternyata berbeda. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan di dunia yang kita anggap penting, ternyata ketika sudah mati, ainul yakin, kita melihat dengan betul-betul mukasyafah, membuka semua, terbuka semua, ternyata tidak penting. Yang penting hanyalah sujud kepada Allah, karena yang akan diukur itu. Ya, banyak cerita bahwa sesungguhnya yang menjadi ukuran, yang menjadi pertimbangan, yang bahkan yang menjadi alat amal kita untuk sampai kepada Allah, sampai kepada surganya Allah, ya sesuatu yang Allah perintahkan. Iqamus shalah, atuz zakah, salat. Nanti itu yang penting, apalagi sujud. Sujud itu menjadi bagian dari ciri seorang mukmin. Nah, udah semuanya nggak penting, yang penting adalah sujud kepada Allah. Wa bana qabrahu qabla ayyadkhulahu bi anna amal ma fihi tawdisi fil qabri wa arda rabbahu, dan mengharap kepada Tuhannya. Dan yang lain adalah bagaimana mengharap atau ridho kepada Tuhannya. Bimtisali amrihi wa ijtinabi nahyihi, yaitu dengan cara bagaimana kita ini mengikuti seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya qabla ayyalqahu bil maut, sebelum kita dipertemukan oleh Tuhan dengan kematian. Jadi ini penting ya, penting bagaimana kita ini berharap kepada Tuhan dengan bagaimana kita ini imtisal awamir wa jitanabun nawahi, dengan menjalankan seluruh perintah dan menjauhi larangan sebelum kita bertemu dengan Tuhan kita. Karena semua orang Muslim itu pasti akan berharap bertemu dengan Tuhan. Nabi pun demikian. Jadi seolah-olah gini, bahwa kematian itu bukan sesuatu hal yang perlu ditakuti. Ya, walaupun itu ada ilmunya ya. Rasulullah itu ketika mau wafat, ya, beliau juga mendengar para sahabatnya bersedih. Tetapi kemudian ditegur oleh Rasul. Kenapa kalian bersedih? Bukankah saya ini akan bertemu dengan Tuhan saya sebentar lagi? Bukankah engkau juga merindukan bagaimana ketika di dunia bahwa hal yang terpenting adalah yang paling menikmat itu adalah ketika Anda bertemu dengan Tuhan? Ternyata baru sadar. Kan enak. Artinya al-mautu khair wal hayatu khair, hidup juga baik, mati juga baik. Ini enggak ada sesuatu hal yang buruk. Makanya doa Nabi itu waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Doa Nabi itu, ya Allah jadikanlah hidup ini hidup yang penuh dengan kebaikan. Wal mauta rahatan min kulli syarr. Kematian itu menjadi akhir dari sebuah keburukan. Karena memang tidak bisa. Setiap manusia itu pasti punya salah, punya dosa yang tidak bisa dihentikan kecuali dengan mati. Jadi sekalipun orang itu banyak berbuat dosa, banyak salah, seorang yang dikenal di kampungnya misalnya preman, tapi kalau sudah mati, kalau ditalkin, apakah ahli mayitnya adalah khair? Ya memang khair. Kenapa? Ya karena sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Walaupun di dalam hati kita kadang-kadang baik apa, hidupnya begitu mulu, kerjanya. Tapi pada kenyataannya itu khair betul. Kenapa? Karena kalau sudah mati berarti keburukannya juga mati, habis. Jadi doa Nabi begitu, itu doa yang diajarkan tadi. Waj'alil hayata min kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Jadi jadikanlah setiap hidup itu menjadi hal yang baik. Jadi isilah hidup kita ini dengan hal yang baik. Terus diisi dengan kebaikan. Karena sesungguhnya ketika sudah mati kita juga sudah tidak bisa lagi berbuat baik. Tapi berharaplah mati itu adalah rahatan min kulli syarr, akhir dari segala keburukan. Sehingga mati juga baik, hidup juga baik.
Yang udah nggak usah mikirin, hidup sudah ada yang ngatur, hidup sudah diatur oleh Allah, kita tinggal mengikuti saja. Ya, Allah itu ta'lamu anallaha ala kulli syai'in qadir. Ya kita kadang-kadang di dunia itu kan kadang ya di atas, kadang di bawah. Ada orang miskin, orang kaya. Dibalik juga oleh Allah, yang kaya jadi miskin, yang miskin jadi kaya, itu banyak sekali. Lalu kemudian yang punya nasab bagus, anak kiai jadi tidak jadi anak kiai, yang bukan anak kiai jadi anak kiai, selalu seperti itu. Ta'lamu anallaha ala kulli syai'in qadir. Semua yang terjadi itu dibulak-balik seperti itu, ta'lamu agar kita tahu, agar kalian tahu anallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya sudah, ya hidup baik, mati juga baik. Bahkan sufi besar Jalaluddin Rumi itu ketika mau mati itu ditangisin oleh murid-muridnya. Nah, dia keluar marah-marah. Ngapain kalian nangis-nangisin saya? Bukankah kalian tahu bahwa saya ini adalah sedang merindukan, ingin bertemu dengan Allah? Udah nggak usah nangis, sekarang nari. Makanya ada tari Rumi itu yang muter-muter itu adalah sejarahnya ya begitu. Rumi ketika mau mati ditangisin, dia langsung marah-marah. Dia nggak mau. Ya kalau di sini kan nggak mungkin begitu. Coba aja kalau mau begitu, bisa dilemparin orang. Ketika ada orang mati terus kita joget-joget nari-nari. Karena sesungguhnya juga ya tidak masalah. Karena sesungguhnya mati itu baik, hidup juga baik. Sama dua-duanya. Itu artinya bahwa kita hidup juga nyawa yang mengelola adalah Allah. Kita tidak pernah tahu, bahkan kita tidak pernah tahu kenapa hari ini masih hidup. Ada yang tahu? Apakah karena jantungnya sehat? Apakah karena paru-parunya kuat? Apa kita masih dikasih nafas? Enggak juga. Kita tidak pernah tahu mengelola nyawa kita sendiri. Di mana nyawa? Kita nggak tahu. Di kepala, di badan, di hati, di mana nggak tahu. Tetapi pada kenyataannya bahwa hari ini kita masih diberi kehidupan, diberi nyawa oleh Allah, itu adalah sebuah anugerah. Sehingga detik demi detik yang kita alami tidak pernah tahu. Allah bisa kapan saja mengambil nyawa kita. Lagi tidur, lagi jalan, lagi duduk, bahkan lagi di masjid, lagi ibadah sekalipun. Bagi Allah mudah saja. Sehingga pada akhirnya kita tidak pernah tahu mengelola nyawa kita. Kita tidak pernah tahu nyawa itu berada di mana. Nah, sudah, hidup itu adalah merupakan kepasrahan kepada Allah. Sehingga kalau kita sadar bahwa kita sudah pasrah dan tawakal kepada Allah, maka isi kehidupan dengan hal-hal yang baik, yang manfaat. Karena sesungguhnya itulah yang kemudian mungkin bisa jadi bagian yang bisa kita persembahkan nanti ketika di akhirat. Nah, tidak ada lagi amal-amal yang bisa menunjang atau membantu kita nanti kecuali amal-amal yang baik. Bukan hal yang sederhana. Kita banyak sekali mendapatkan cerita bagaimana orang-orang yang ketika amalnya banyak tetapi karena sombong maka hilang seluruh amalnya. Sederhana. Ada orang yang kemudian kelihatannya ahlu maksiat banyak, tetapi Allah pertimbangkan ketika dia memberi makan seekor anjing yang telah kelaparan misalnya, ternyata itulah amal yang mengangkat dia ke surga. Banyak cerita-cerita seperti itu. Bahkan Abul Qasim Al-Junaid itu seorang sufi besar, itu muridnya banyak, ribuan muridnya. Lalu setelah mati dimimpikan oleh muridnya, wahai ya Abul Qasim, apa yang membuat engkau masuk surga? Ternyata kata Abul Qasim, bukan murid saya yang banyak, saya belajar yang banyak, lalu kemudian dihormati orang, dan bahkan ilmu saya yang manfaat untuk sekian ribu orang itu tidak ada manfaat di mata Allah. Ternyata Allah lagi memilih dan menilai rakaat-rakaat kecil saya ketika sebelum subuh. Jadi kehebatan Abul Qasim Al-Junaid dengan seorang ulama sufi terkemuka yang besar, banyak pengikutnya, banyak muridnya, ternyata tidak ada apa-apanya. Semua amal itu hilang, tidak dianggap oleh Allah. Yang dianggap adalah ternyata
rakaat kecil sebelum subuh. Jadi emang sholat sebelum subuh itu adalah sholat yang pahalanya lebih besar dibanding dunia dan seisinya. Dunia akhirat, dunia langit, bumi dan seisinya. Ya, sholat tahajud begitu. Karena tahajud itu adalah bagian dari bagiannya kita sowan kepada Allah. Orang yang membedakan antara kesolehan seseorang dengan tidak soleh itu tahajud. Coba aja. Orang yang tidak soleh, yang fasik juga sama, mereka juga sholat biasa. Sholat biasa jamaah, kemudian sholat waktu 5 waktu. Puasa di Ramadan puasa, zakat bahkan zakat lebih hebat, atau sedekah dermawan lebih hebat. Tapi mereka adalah orang-orang fasik, orang-orang yang senantiasa berbuat dosa. Untuk membedakan antara kesalehan dan orang fasik itu hanya tahajud. Itu bedanya. Kenapa? Karena orang yang tahajud itu berarti dia ingin sowan kepada Allah. Istilahnya bahasanya sowan. Kapan lagi? Karena Allah memerintahkan min sulusul lail bagi sepertiga malam itu adalah bagaimana itu adalah komunikasi pribadi antara seorang hamba dengan Tuhan. Dan bahasa dalam Al-Qur'an begitu minal laili fatahjan bihi nafilatan lak asa ayam asaka rabbuka maqaman mahmud. Jadi sebagian malam itu adalah waktu di mana seorang hamba dan Tuhannya itu kemudian berkomunikasi, bercengkrama. Aja itu aja. Bahkan tahajud mungkin ibadah satu-satunya yang paling dianggap ikhlas, karena nggak ada yang ngelihat, nggak ada yang tahu. Dan ketika kita bangun untuk tahajud juga semata-mata tujuannya karena Allah, bukan karena yang lain. Itu membedakannya. Jadi untuk membedakan orang soleh dan orang fasik sekalipun sama. Ya, orang fasik juga sholat juga sama, puasa juga, zakat juga, tapi kelakuannya seperti itu. Nah, untuk membedakannya adalah tahajud. Jadi gampang. Karena orang yang suka tahajud dengan yang tidak berarti berbeda. Ya, jadi dia termasuk orang yang soleh dan bukan. Gampang. Karena tahajud itu adalah sholat sunnah yang disebut di dalam Al-Quran. Ada sholat sunnah lain yang disebut di Al-Quran? Tidak ada. Coba perhatikan. Al-Quran hanya menyebut sholat tahajud sebagai nafilah, nawafil. Nafilah lak asa ayat asa karabuka maqamam mahmuda. Terus, lu nih, ada yang bertanya nggak? Atau kita bisa diskusi? Jadi nggak terlalu lama. Silakan, ada yang didiskusikan. Kalau tidak lanjutkan satu lagi, ini nggak terlalu panjang. Lanjut ya. Wal maqalatul asyrun, makalah yang ke-20. An Ali radhiyallahu anhu qaraba wajhah, dari Ali radhiyallahu anhu qaraba wajhah, man lam yakun indahu sunnatullah ay adatihi. Orang yang tidak mengikuti sunnah Allah. Jadi kasunnatu rasulih ay sya'nu atau tingkah laku atau perbuatan Rasul, sunnatu awliyai ay amaruhum falaysa fi yadi syai'un. Jadi Ali bin Abi Thalib berkata, orang yang tidak mempunyai apa-apa, orang yang tidak mengikuti sunnah Allah. Sunnah Allah itu banyak ya, adat Allah itu banyak. Misalnya Allah itu tidak suka kita ini memperlihatkan maksiat. Allah itu nggak suka. Sehingga kemudian kata Nabi, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku itu dimaafkan kesalahan dan dosanya, kata Nabi, kecuali orang-orang yang menunjukkan maksiatnya. Nah, ini zaman akhir begitu. Kalau ada orang yang maling terang-terangan, malak terang-terangan, zina terang-terangan tengah jalan misalnya, atau orang yang berbuat maksiat terang-terangan tengah jalan, itu Allah nggak suka. Sehingga kemudian ada tradisi di kita dan bahkan itu menjadi rahasia.
Orang yang punya dosa, orang yang punya maksiat itu harus ditutup, itu aib. Lalu kan diubah. Zaman sekarang enggak. Sekarang kadang-kadang di TV juga acaranya begitu, kan. Di TV itu bahkan acaranya entertainment, para artis, para pesohor itu dibuka aibnya, sehingga orang tahu. Padahal sesungguhnya kata Nabi, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Nabi itu akan memaafkan seluruh kesalahan orang. Maksudnya Nabi akan mendoakan umatnya yang bersalah, kecuali orang yang mempertontonkan kemaksiatannya di depan umum. Jadi nanti kalau bapak-bapak misalnya jujur, ya jujur itu penting ya, tetapi bahwa jujur dalam hal kemudian menceritakan kemaksiatan kepada anak kita juga nggak boleh. Misalnya ayah dulu pernah pacaran nggak, ayah nggak pernah pacaran, bisa begitu. Artinya kenapa? Dengan demikian anak tahu, oh bapaknya nggak begitu. Walaupun kita sebetulnya pacaran juga, mestinya begitu kan. Jujur itu dalam hal kemaksiatan harus itu. Kenapa? Karena Allah tidak suka kepada orang yang mengumbar maksiat. Contoh yang paling kecil begitu, anaknya bertanya ketika sudah dewasa, ayah dulu pacaran nggak? Wah, ayah nggak pacaran. Ayah dijodohin sama mama. Artinya sudah seperti itu anak berpikir. Jangan kemudian kita ngomong ke orang lain seperti itu, apalagi ke anak kita sendiri. Nanti pada akhirnya anak akan menurut, bapak saya juga pacaran dulunya begini. Ada hal-hal yang ketika kita jujur, ternyata jujur itu tidak perlu. Kecuali jujur yang penting ketika kita mau mati. Jujur manggil teman-teman kita, manggil saudara kita, manggil orang tua kita misalnya. Ketika mati, utang saya banyak. Itu jujur kan? Padahal utang itu kan ditutupin juga, malu, aib juga. Ini utangnya sama si A sekian, sama si B sekian, sama si C sekian. Sebutkan. Itu jujur. Jujur, tapi dalam hal itu kewajiban, karena al-wa'du dainun. Janji itu adalah hutang. Dan bahkan hutang itu menjadi suatu hal yang harus dipenuhi sebagai hak adami. Kalau kita mau memenuhi hak adami, bagaimana kita bisa menyelesaikan hak-hak yang bersifat ilahi? Karena Allah itu Ghafurur Rahim. Allah itu adalah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Tetapi kalau kita masih punya kesalahan kepada orang lain, terus dibawa sampai nanti hari akhir, lalu kita dituntut oleh orang itu, mau apa? Allah Ghafurur Rahim, betul. Tetapi kalau hak adami kita belum terselesaikan selama di dunia, lalu kemudian ketika di akhirat tidak ikhlas dan mereka menuntut kesalahan kita, mau apa kita? Allah tidak bisa kemudian menjamin. Maka penting di sini jangan sampai kemudian kita punya hak adami yang masih belum terselesaikan. Makanya orang-orang sebelum puasa itu begitu, ketika bulan Sya'ban, itu bulan Rawah itu begitu, kita saling meminta maaf karena kita melepaskan berupaya menyelesaikan hak adami. Yang punya salah dimaafkan, yang punya dosa kemudian bisa sama-sama diampuni. Tidak ada sedikit pun kebencian yang muncul atau rasa dendam yang muncul sehingga kita sudah lepas dari hak adami kita. Bahkan ketika kita mau pergi umroh, pergi haji pun begitu tradisi di kita. Bagaimana kita mengundang orang dengan catatan meminta maaf pada mereka. Karena khawatir ketika kita sudah di sana masih ada hak adami yang belum terselesaikan di sini, itu jadi masalah. Makanya cerita-cerita yang ketika di Mekah seperti itu ceritanya ada ketika orang yang mau haji itu hidupnya tuh duitnya hilang, misalnya ada begitu. Kenapa? Kan ternyata ada hak adami yang belum terselesaikan. Di sini dulunya begitu, ngambilin duit orang dulu. Dia seorang bos, tetapi ketika karyawannya gajian gitu, dikentut beberapa rupiah hanya untuk kepentingan dirinya. Kemudian dia berangkat haji, itu yang belum terselesaikan di sana, duitnya hilang dulu. Kenapa? Karena hak adaminya belum terselesaikan. Ya, mudah-mudahan kita tidak demikian. Lalu kemudian ada sunnah Allah ya. Sunnah Allah itu adalah sunnah bagaimana kita ini mengikuti adat Allah, kebiasaan Allah.
Ya Allah itu tidak suka tidak suka diperlihatkan maksiat. Ya kita tutup maksiat itu. Karena sesungguhnya kata Nabi kullu ummati mu'afan. Semua umat itu akan dimaafkan illal mujahirin, kecuali orang-orang yang pertontonkan kemaksiatan atau dosanya. Wa sunnatu rasuli wa sunnatu awliya'ih falaysa fi yadi syai'un. Orang yang tidak mengikuti sunnah Allah, tidak mengikuti sunnah Rasul. Nah, sunnah Rasul juga banyak. Kita tahu sunnah itu banyak. Artinya sunnah dalam pengertian bukan sunnah dalam pengertian fikih yang dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Tapi sunnah itu adalah sya'nuhu, jadi perilaku Nabi. Ya, kadang-kadang kita juga berpikir begitu. Kita kadang-kadang menunjukkan sunnah itu sangat simplistik sekali, sangat sederhana sekali. Yang dimaksud sunnah ketika jenggot adalah sunnah misalnya, lalu celananya cingkrang itu adalah sunnah gitu. Tetapi bahwa kalau kita hitung di dalam sholat kita juga, sunnahnya sudah banyak sekali. Takbiratul ihram, mengangkat tangan sudah sunnah. Membaca doa iftitah sudah sunnah. Lalu kemudian membaca ini adalah sunnah. Duduk di antara dua sujud adalah sunnah. Tahiyat awal adalah sunnah. Banyak sekali kalau kita sudah dihadapkan dengan sunnah. Jadi jangan kemudian dianggap hal-hal yang di luar itu yang dikejar oleh kita. Bahkan yang menjadi hal yang menjadi fenomena sekarang belakangan lagi adalah kita senantiasa menganggap yang sunnah itu menjadi wajib. Ya, ada orang yang seperti itu. Ada orang yang ketika tidak melakukan sholat duha, wah nyeselnya luar biasa. Padahal sunnah. Tetapi dia ketika kemudian menyanyiakan sholat fardunya atau lupa sholat fardunya, telatnya lama, biasa saja. Tetapi ketika menempatkan bahwa sunnah itu sebagai hal yang wajib, itu salah. Kita menganggap taraweh misalnya, karena dilakukan di bulan Ramadan, ketika tidak taraweh itu nyesel, takut. Kan taraweh itu bulan puasa, saya nggak bisa ninggalin itu. Padahal kan sunnah. Kenapa yang sunnah menjadi wajib seolah-olah? Nabi saja ketika taraweh cuma 3 hari, lalu pulang ke rumah. Nabi sekian lama tidak pergi lagi ke masjid. Alasannya kenapa? Saya khawatir ibadah ini bisa memberatkan umatku. Padahal ibadah itu adalah ibadah sunnah, bukan ibadah wajib. Lalu kita kemudian membalik kondisinya, seolah-olah ini kan bulan Ramadan, nggak ada lagi sholat lain taraweh selain di bulan Ramadan. Saya nyesel nggak mau ketinggalan taraweh, padahal taraweh itu sunnah. Jadi kalau bisa tempatkanlah yang sunnah yang menjadi hal yang sunnah, yang wajib adalah yang wajib. Jangan kemudian dibalik, yang sunnah karena kita sudah terbiasa, seolah-olah itu menjadi wajib. Bahkan ada pendapat yang demikian. Sunnah itu adalah ketika dikerjakan mendapat pahala, ketika ditinggalkan kita rugi. Itu dari mana itu statementnya? Usul fikih tidak ada yang bilang begitu. Enggak ada. Kok aneh gitu. Ketika ditinggalkan kita rugi. Siapa yang menjamin? Soalnya kita ini sudah memiliki sudah dianggap sebagai mandat Tuhan, mandataris Tuhan. Enggak juga. Emang kita tahu ibadah yang kita lakukan itu kemudian menjadi hal yang sia-sia atau bermanfaat. Kita tidak pernah tahu sholat kita diterima atau tidak. Yang penting bahwa kita karena Allah sujud. Udah itu aja. Jangan kemudian merasa sholat kita sempurna, takbirnya harus begini, nanti ketika sujud harus begini, nanti bangun dari sujud tangannya harus dikepel segala macam. Siapa yang jamin seperti itu? Gak ada yang jamin. Nabi hanya bilang sallu kama ra'aitumuni usolli, itu pun kepada para sahabatnya yang melihat Nabi langsung sholat. Sekarang masih berlaku apa enggak? Kan susah. Dari mana melihatnya? Nabi bilang sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah sebagaimana engkau melihat saya sholat. Berarti ngomongnya ke sahabat yang masih bertemu langsung dengan Nabi. Terus sekarang melihat siapa? Melihat hadis. Kan gitu. Sekarang muncul kabar-kabar, lalu kemudian ini adalah tata cara sholat yang benar menurut Rasulullah. Tahu dari mana? Tahu dari mana? Kan kita gak pernah melihat Rasul.
Hadis yang kita baca itu adalah pendapat kita sendiri pada akhirnya. Oh, hadisnya ini, lalu kita kemudian beranggapan pendapat siapa? Pendapat kita. Maka ketika al ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi, maka kita harus melihat para ulama. Sudah, mereka yang terakhir menjadi generasi para ilmuwan, para sarjana muslim yang kita harapkan. Nah, sehingga para ulama lah yang memperkenalkan kepada kita. Imam Bukhari itu adalah ulama. Imam Muslim adalah ulama. Mereka adalah ahli hadis yang kemudian mengumpulkan hadisnya, menulis hadisnya, ahli hadis itu kita pelajari. Imam Bukhari tidak pernah mengklaim hadis ini adalah hadis sahih, tidak pernah mengklaim. Dia hanya bilang mengumpulkan di dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari, ini loh hadis-hadis yang menurut saya ketika sudah saya telusuri sanadnya itu menurut saya adalah sahih. Dan itu diakui oleh para ulama. Tetapi kemudian tidak juga kita bisa mengklaim hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin banyak hadis dhaifnya. Tahu dari mana? Sejauh mana kita bisa memahami ilmu hadis, mana yang dhaif, mana yang sahih, mana yang hasan, itu kan metodologi belakangan. Kita membagi metodologi itu dengan cara melihat daripada silsilah sanadnya. Nah, lama dulu kan nggak perlu begitu. Imam Syafi'i gitu ketika ngelawan hadis ya langsung aja menyebut hadis-hadisnya. Karena Imam Syafi'i sudah menjadi bagian dari ulama yang langsung talaki pada ulama yang lainnya. Jadi hadisnya sudah dihafal. Jadi tidak perlu lagi Rawahul Bukhari, Rawahul Muslim. Karena Bukhari Muslim belakangan. Imam Syafi'i. Ya, artinya seperti itu. Sunnah Nabi adalah sunnah yang tidak berupa hal-hal yang kita anggap dalam dunia fikih yang dilakukan berpahala, tidak apa-apa, tetapi juga sunnah dalam artian seluruh perilaku Nabi. Nah, perilaku Nabi banyak, ya kita juga patut untuk tahu. Lalu kemudian falaisa wa sunnatu awliya, jadi ketika kita menjalankan sunnah Allah, sunnah Rasul dan sunnah para wali, para awliya itu orang-orang yang terpilih. Falaisa fi yadi orang yang seperti ini itu bukan siapa-siapa. Orang yang tidak mengikuti sunnah Allah, tidak mengikuti sunnah Nabi, tidak mengikuti sunnahnya para wali, falaisa fi yadi syai'un. Mereka itu bukan siapa-siapa. Bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kira dikatakan lahu ai li Ali ma sunnatullah. Orang kemudian ada yang bertanya kepada Ali, wahai Ali, sesungguhnya sunnah Allah itu adalah sunnah Allah itu apa? Qala, kemudian Ali menjawab, kitmanusir. Nah, ini jelaskan. Sunnah Allah atau adat Allah adalah kitmanusir, menutupi rahasia. Jadi penting di sini, kalau kita punya rahasia wajib ditutup. Kata Ali gitu. Karena itu adalah bagian dari sunnah Allah. Kan Ali ditanya, apa sih sunnah Allah itu? Kata Ali, kitmanusir. Tutuplah rahasia yang kira-kira itu tidak perlu dibuka kepada orang lain. Wa huwa ma'afahun nas 'anil hadis inda sahas. Sesuatu yang ketika kita sembunyikan dari orang lain agar orang lain tidak cerita tentang masa lalu kita. Lalu kemudian yang kedua, wakila ma sunnatur rasul. Apa itu sunnatur rasul? Qala al mudaratu bainan nas. Mudarah itu menunjukkan kegembiraan. Dan salah satu sunnah rasul itu adalah bagaimana selalu kita tunjukkan kegembiraan kepada orang lain. Jadi kalau sekalipun kita sedih, tunjukkan kita gembira. Karena yang dilakukan Nabi seperti itu. Nabi sering merasa sedih, tapi yang Nabi tunjukkan di dalam kepada orang lain adalah kegembiraan. Bahkan sampai Nabi mau wafat seperti itu. Kenapa kalian menangis, wahai sahabat? Bukankah engkau senang ketika engkau bertemu dengan Allah? Nabi mencoba untuk tidak bersedih. Jadi salah satu sunnah Nabi adalah al-mudarah bainan nas. Lalu kemudian apa yang dimaksud dengan sunnah awliyai? Qala ihtimalul adha 'anil nas. Kalau salah satu sunnahnya atau kebiasaan para wali adalah ihtimal ada nas, menghilangkan penyakit atau menghilangkan kesusahan di antara manusia. Ya, para wali itu adalah orang yang kalau ada orang susah ditolong,
ada orang yang kekurangan dibantu. Itu seperti itu biasa. Sehingga ketika kita mengikuti sunnah Allah, sunnah Rasul, sunnah para wali, maka kita akan menjadi apa-apa. Yang tadi di awal bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tetapi ketika kita mengikuti semua ini adalah kita akan menjadi apa-apa. Kitmansir, ya, ingat adat Allah, kebiasaan Allah itu tidak suka kalau maksiat itu diumbar, tutup. Dan rahasia-rahasia yang kita punya jangan kemudian kita ungkapkan kepada orang lain. Nah kita malah begitu, ngomong-ngomong malu, tapi ini rahasia ya. Itu kan aneh gitu. Kita punya rahasia diomongkan kepada orang lain, tetapi bilangnya ini rahasia ya. Itu rahasia bukan? Itu bukan rahasia lagi. Karena ketika kita sudah bilang seperti itu, bisa jadi orang yang kita ceritakan itu akan ngomong kepada orang lain. Ngomongnya sama nanti. Ada cerita dari si A, tahu cerita dari si A, tapi tolong ya, ini rahasia. Itu akan terus seperti itu. Sehingga yang tadinya rahasia sudah tidak rahasia lagi. Padahal kitmansir, menutup rahasia akan satu hal yang tidak perlu kita ungkapkan kepada orang lain, itu menjadi adat atau kebiasaan Allah. Salah satunya adalah bagaimana ketika kita punya keburukan, tutup keburukan kita. Jangan ceritakan kepada orang lain, apalagi kepada keluarga sendiri. Karena itu adalah bagian yang Allah sukai. Allah suka kalau kemaksiatan kita, dosa kita tutup. Bayangkan kalau Allah itu membuka seluruh maksiat, udah kayak apa kita? Gak usah susah, misalnya ketika orang maksiat itu kasih tanda aja di keningnya satu, berbuat dosa satu titik, kalau Allah dikasih di manusia. Alangkah malunya manusia. Sehingga orang tahu, oh dia lalu. Semakin banyak titik di dalam kening kita, semakin banyak dosa yang bisa diperlihatkan kepada orang lain. Tetapi Allah tidak begitu. Ternyata kebiasaan Allah atau adat Allah atau sunnah Allah adalah Allah benci ketika kemaksiatan ditunjukkan secara umum, depan umum. Tapi Allah suka ketika dosa atau kemaksiatan ditutup, sehingga itu menjadi rahasia yang tidak diungkap kemanapun. Allah lebih suka. Kitmansir adalah bagian dari adat Allah, bagian dari kebiasaan Allah. Lalu kemudian Nabi itu kebiasaan membahagiakan orang lain, bergembira dengan orang lain. Kebiasaan orang wali adalah ihtimalul adza 'anil nas, mencoba untuk membantu orang lain dalam kesulitan, menolong, kemudian dermawan, mengangkat derajat orang, membantu orang lain, banyak hal. Saya kira ini ya 3 hal kita bisa menjadi renungan hidup. Ada yang bertanya? Jika tidak, saya kira kita akhiri saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita lanjut di bulan depan. Ini masih banyak. Ini adalah menjadi bagian apa ya? Bagian yang bagaimana kita ini mencari bekal, karena kitab ini juga bicara begitu. Nasihat bagi para hamba yang ingin ketika hidup itu mengumpulkan bekal dari banyak cerita orang soleh, dari hadis Nabi, dari cerita para sahabat yang dikumpulkan dalam beberapa makalah, sehingga kita kemudian bisa memperoleh pelajaran dan bisa merenungkan banyak hal, sisi-sisi yang mungkin barangkali kita belum terlupa, kita ingatkan kembali. Baik, kita sama-sama baca doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.